Imam Al-Bulkini ditanya, andai kata ada satu daerah, satu kampung, jumlahnya kok nggak 40 orang, apakah mereka perlu melaksanakan Jumatan atau sholat zuhur? Beliau pun menjawab, hendaknya mereka melaksanakan sholat zuhur menurut madhab Syafi'i. Tapi waqad ajaza, telah memperbolehkan jam'un, sekelompok minal ulama'i, dari para ulama, ayyusallu, hendaknya dia melaksanakan sholat al-jum'ata, akan jum'atan, wahua, bahkan kaul tersebut itu qawiyun, kuat. Atau seperti yang kemarin sempat saya singgung, kalau kita pakai kaul qadimnya Imam Syafi'i, ya pendapat beliau nggak ada masalah, nggak mesti harus 40 orang. Ini lebih bagus lagi kalau pengen hati-hati dalam rangka ikhtiyar, maka sebaiknya setelah melaksanakan sholat Jumat, laksanakan juga sholat zuhur. Kita lanjutkan kembali masih pada pembahasan tentang sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Far'un, cabang dari pembahasan untuk syarat sholat Jumat yang pertama dan yang kedua kemarin ya. Man, adapun orang, lahu yang baginya, maskanani, memiliki dua tempat, bibaladaini, di dalam dua balad. Kalau ada orang kok punya tempat atau rumah lah ya bahasa kita, di dua daerah, misalnya gitu, bapak punya rumah di Kebon Kelapa, nah satu lagi misalnya punya rumah di Sekip atau di Kayu Manis atau di Pisangan misalnya gitu. Fal ibrotu, maka yang dianggap, bima, dengan perkara, maksudnya dengan tempat tadi, yaitu kasurat yang banyak ya, fihi, di dalamnya, iqomatuhu, mendiaminya. Jadi kita sholat Jumatnya ya di tempat yang kita berdiam di situ, walaupun rumah kita ada dua. Fima, di dalam tempat tinggal tadi, di dalam rumah tadi, fihi, yang di dalamnya, ahluhu, ada keluarganya, wa maluhu, dan juga ada hartanya. Wa inkana, dan jika adanya, biwahidin, ya dalam satu tempat tadi, ahlun, keluarga, wa bi akhara, dan kemudian pada tempat yang lain itu malun, harta. Andai kata rumah yang ini dipakai keluarga ya, kita sama keluarga, nah rumah yang lain buat naruh duit ya, fima, di tempat tersebut ya, fihi, di dalamnya, ahluhu, maka yang dipilih adalah yang keluarganya ya. Ini pilihan-pilihan ya. Fa inistawiya, dan jika sama keduanya, fil kulli, pada masing-masing tempat tersebut. Nah dua rumah tadi diisi sama. Rumah ini kita tinggal sama anak pertama misalnya, rumah yang satunya anak kedua, sama-sama diisi keluarga, sama-sama diisi sama harta. Maka fabil mahali, dengan di tempat tersebut, alladzi huwa, yang mana dia, fihi, di dalamnya, halata iqamatil jum'ati, dalam keadaan dilakukannya sholat Jumat. Maka kalau kita beradanya di sini, di tempat inilah kita melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita pas berada di sana, maka kita melaksanakan sholat Jumat di sana bersama keluarga kita yang lain, gitu ya. Jadi ini ada dua model ya. Kalau kita punya rumah lebih dari satu. Walan tan akidu, dan tidak sah apa al Jum'atu, Jum'atan, biaqalla, dengan kurang, min arba'ina, dari 40 orang. Nah ini menyambung pendapat
dari mazhab kita ya, mazhab Syafi'i dengan qaul jadid, qaul yang terbaru ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Ingat-ingat ya. Kalau qaul qadim, qaul yang terdahulu yaitu ketika Imam Syafi'i masih berada di Irak. Banyak hadis-hadis yang tentang 40 ini ya Pak ya. Kemarin sempat saya sampaikan misalnya ketika Ka'ab bin Malik bertanya kepada As'ad bin Zurarah yang waktu itu melaksanakan sholat Jumat pertama kali ya. Beliau ditanya, berapa sih jumlahnya saat itu waktu kamu melaksanakan sholat Jumat? Nah, As'ad bin Zurarah kemudian menjawab, saya melaksanakan Jumatan saat itu adalah 40 orang. Di Sunan Al-Kubra ya, Imam Baihaqi disebutkan madot di sunati anafikuli arba'ina fama fauqoha Jum'atun. Jadi andai kata ada satu tempat ya, dia sudah mencukupi ke 40 orang, maka wajib tempat tersebut, desa tersebut melaksanakan sholat Jum'at. Khilafan berbeda pendapat li Abi Hanifata menurut Imam Abu Hanifah ya, madhab Hanafi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Fatan akidu maka tetap sah indahu menurutnya, maksudnya menurut beliau Imam Abu Hanifah, bi arba'atin dengan cukup 4 orang saja. Ya, kemarin sempat saya singgung karena kalau dalam bahasa Arab ya jamak itu ya 3 ke atas ya. Kalau untuk orang satu namanya mufrad dalam bahasa Arab, tunggal. Kalau orang 2 namanya tasniyah. Nah, disebut lebih dari 2 berarti 3, 4 dan seterusnya, itu berarti jamak. Nah, jamak itu yang diambil dari kata Jumatan. Nah, makanya 4 orang cukup, 3 orang yang menunjukkan jamak sebagai makmum, 1 orangnya sebagai khotib dan imam menurut madhab Hanafi. Walau abidan, walaupun termasuk di dalamnya budak, au musafirina atau orang-orang yang musafir. Nah, ini yang bedain madhab Syafi'i dengan Hanafi ya. Kalau di madhab kita, madhab Syafi'i nggak boleh karena budak tidak terkena wajib Jumat. Begitu pula dengan musafir. Ya, dia tetap sholat Jumat, tapi kehadiran dia tidak menggugurkan syarat wajibnya Jumat. Kalau syarat sahnya Jumat dia tetap lakukan. Ya, jangan gagal paham ya. Jadi ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau kitanya mana yang musafir, ya tetap kita laksanain sholat Jumat. Tapi keberadaan kita di satu tempat tersebut, di kampung orang tadi, itu nggak menggugurkan kewajiban orang kampung itu sejumlah 40 orang. Jadi andai kata ada 39 orang, kita ngegenepin jadi 40, nah itu nggak cukup. Ya, jadi hukumnya tetap orang kampungnya sendiri harus 40. Wala yushtarotu, dan tidak dipersyaratkan sholat Jumat indana menurut kita, maksudnya dalam mazhab Syafi'i ya, idnus sultani, izin dari sultan, izin dari penguasa, liiqomatiha, untuk mendirikannya atau untuk melaksanakan Jumat, wala kaunu mahaliha, dan juga tidak ada persyaratan tempatnya, misron, harus berupa kota. Nah, ini yang bedain dengan madhab Syafi'i dengan Hanafi ya. Kalau di madhab kita, madhab Syafi'i, nggak ada persyaratan harus izin sama penguasa, nggak perlu izin RT RW kelurahan ibaratnya gitu ya untuk melaksanakan sholat Jumat, dan juga tidak perlu ada sebutan kota ya. Jadi kalau udah kampung ada isi 40 udah cukup kalau dalam madhab Syafi'i. Khilafan berbeda pendapat lahu baginya, maksudnya menurut Imam Abu Hanifah, fihima, dalam keduanya. Nah, kalau menurut madhab Hanafi, menurut Imam Abu Hanifah justru sebaliknya. Walaupun cuma 4 orang menurut beliau ya, tapi harus ada izin dari sultan, harus ada izin dari penguasa. Nah, terus tempat tersebut disebut kota. Ya, jadi bukan kampung yang nggak jelas apakah ada administrasi di sana. Ini sebelum jauh saya bahas dulu ya. Jadi istilah balad sendiri ulama khilafiyah. Ya, ada istilah misron. Misron itu kota ya. Cuman kita nyebutnya kota Mesir. Jadi kalau di Indonesia itu Mesir. Ya, misron itu artinya kota. Sama kayak Madinah. Madinah itu sebetulnya kota juga. Disebut Madinah Al-Munawwaroh, itu disebut Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Tapi kita sering nyebutnya kemana? Ke kota Madinah. Nah, padahal Madinahnya sendiri udah kota artinya.
Jadi ada istilah Madinah, ada istilah Misron, Mesir itu juga sama kota, ada juga istilah balad. Nah kaitannya dengan sholat Jumat memang ulama itu khilafiyah. Balad itu seperti apa sih? Nah ini cakupannya kalau di fikih kontemporer dibagi sama ulama 3, dari yang paling terkecil, sedang sampai yang paling jauh. Kalau menurut ulama yang paling jauh, balad itu adalah cakupan orang boleh sholat jamak, boleh sholat qashar. Ya, berarti 82 km. Ya, dalam riwayat lain 86, kurang lebih seperti itulah ya. Di khilafiyah juga masalah ukuran farsahnya. Nah, kita ambil yang 82 km lah. Nah, jadi orang masih terhitung dalam satu balad kalau dia berada dalam jangkauan 82 km. Makanya orang yang dia punya niatan pergi dengan jarak lebih dari 82 km, maka diperbolehkan sholat jamak, diperbolehkan sholat qashar. Itu ya, itu pendapat yang pertama. Jadi balad itu segitu jauhnya. Nah, balad yang kedua itu terhitung adanya 3 persyaratan. Satu, adanya hakim. Kedua, adanya aparat, dalam hal ini kepolisian ya. Terus yang ketiga, adanya pasar. Ya, jadi ini lebih kecil lagi. Satu tempat ya, satu daerah itu sudah dikatakan balad kalau sudah punya 3 kriteria ini. Satu, ada hakimnya, ya. Kedua, ada pasarnya. Ketiga, ada aparatnya, ada polisinya. Nah, kalau kita ngerujuk dari 3 kriteria ulama untuk menentukan satu daerah disebut balad, maka kelurahan itu sudah disebut balad, kecamatan sudah bisa disebut balad. Sudah dapat 3 tuh ya, pasarnya ada, hakimnya ada, ya pengadilnya ada, atau aparatnya dalam hal ini misalnya polisinya ada, lengkap kelurahan atau kecamatan. Nah ini jadi sekupnya lebih kecil lagi ya, dari yang tadi 82 km jangkauan balad, maka jangkauan yang paling menengahnya adalah jangkauan 3 kriteria tadi. Nah ada yang paling rendah lagi, yang paling sempit lagi. Jangkauan balad yang sering saya sampaikan adalah masjid wilayah. Wilayah itu bahasa Arab Bapak Ibu ya. Ya dalam bahasa Arab wilayah itu ya daerah, sama kayak kita. Jadi kalau ada satu masjid wilayah, misalnya kayak kita di sini Baitun Nur, ya di sana ada Al Fajar misalnya, di seberang sana ada Asamsu, di sini ada Nurul Iman, di sini ada Nurul Huda, ada Asidik. Ya pokoknya keluar kita dari masjid batas wilayah tadi, masjid yang terdekat dengan kita, maka itu disebut balad. Nah jadi balad ini sendiri ada 3 pengertian, bisa secara yang paling jauh, bisa menengah, bisa yang paling dekat, yaitu masjid wilayah. Wasuila, dan ditanyakan Al-Bulkini, Imam Al-Bulkini, an ahli qaryatin, tentang penduduk satu kampung, la yablughu, yang tidak sampai ada duhum jumlahnya mereka, arba'ina 40 orang. Imam Al-Bulkini ditanya, andai kata ada satu daerah, satu kampung, jumlahnya kok enggak 40 orang, hal yusalluna, apakah mereka perlu untuk sholat al-jum'ata, sholat Jumat? Apakah mereka perlu melaksanakan Jumatan? Awi zuhro, atau sholat zuhur? Fa'ajaba, maka beliau pun menjawab rahimahullah ta'ala, yusalluna, maka hendaknya mereka melaksanakan sholat az-zuhra, akan sholat zuhur, ala madhabi syafi'i, menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut Imam Al-Bulkini, kenapa? Karena orangnya tidak sampai 40. Tapi waqad ajaza, telah memperbolehkan jam'un, sekelompok, minal ulama'i, dari para ulama, ayyusallu, hendaknya dia melaksanakan sholat al-jum'ata, akan Jumatan. Wahua, bahkan kaul tersebut itu qawiyun, kuat. Nah tapi ada juga pendapat ulama mengatakan walaupun satu kampung tadi tidak sampai 40, maka tetap hendaknya dia melaksanakan sholat Jumat. Bahkan itu yang kuat menurut pengarang kitab Fathul Mu'in ya, Imam Zainuddin Al-Malibari. Atau seperti yang kemarin sempat saya singgung, kalau kita pakai qaul qadimnya Imam Syafi'i ya, pendapat beliau, fatwa beliau ketika beliau masih berada di Irak, nggak ada masalah, nggak mesti harus 40 orang. Fa'idha qaladu, maka jika mereka taklid atau mengikuti, ai maksudnya jami'uhum, seluruh mereka itu, man akan orang, qala yang berkata,
atau berpendapat hadhil maqalata akan maqalah ini. Jadi andai kata kita mau pakai pendapat yang memperbolehkan sholat Jumat kurang dari 40 orang bagi satu kampung, ya udah kita ambil deh misalnya gitu ya. Fa innahum maka hendaknya sesungguhnya mereka itu yusalluna melaksanakan sholat al jum'ata akan Jumatan. Tapi wa ini tatu, namun jika mereka pengen lebih hati-hati lagi, fasollu maka hendaknya mereka sholat al jum'ata sholat Jumat summa zuhro kemudian melaksanakan sholat zuhur, karena yang demikian tersebut adanya itu hasanan lebih bagus. Nah jadi lebih bagus lagi kalau menurut Imam Zainuddin Al-Malibari bukan cuma melaksanakan sholat Jumat, kalau pengen hati-hati dalam rangka ikhtiar maka sebaiknya setelah melaksanakan sholat Jumat laksanakan juga sholat zuhur. Nah ini kan fatwa bisa dibilang udah ratusan tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Makanya kemarin sempat saya singgung masih ada di beberapa tempat di beberapa daerah yang melakukan kegiatan seperti itu ya, biasanya di pelosok-pelosok ya, habis sholat Jumat kemudian mereka sholat zuhur. Kenapa? Ya mungkin dulunya itu mengikuti pendapatnya ulama-ulama yang memperbolehkan melaksanakan sholat Jumat kurang dari 40 orang. Seiring berjalannya waktu kampung makin banyak ya kan, orangnya penduduknya makin bertambah, tapi fatwa itu gak dicabut ibaratnya gitu, udah turun-temurun. Akhirnya sampai anak cucu masjid penuh, bahkan masjidnya gede masih aja melakukan iadah habis sholat Jumat kemudian sholat zuhur. Kalau dulunya sesepuh mereka benar, orang-orang tua mereka ya, kakek moyang mereka benar, orang saat itu belum ada 40 orang. Tapi kan kebiasaan itu kan terjadi terus tuh. Kan orang biasanya melakukan adat itu karena contoh dari orang lain ya Pak ya. Jadi seandainya gitu ya, kayak kita di sini misalnya, orang habis sholat maghrib jikiran, insya Allah nanti kalau kita meninggal, ya anak cucu kita habis sholat maghrib jikiran, kan begitu. Kalau subuh bapak-bapak misalnya yang suka dengerin dari jauh lah, ya, subuh kan saya nggak pakai wirid, nggak pakai subhanallah ya, nggak pakai alhamdulillah khusus subuh ya, karena saya menghormati yang tukang-tukang ayam yang pengen buru-buru. Nah itu, jadi habis Allah wajina minanar ya, Allah mantas salam ya udah doa. Terus ilah-ilas ya kan, ya dalam hati mah pengen ya, suatu saat nanti gitu, suatu saat nanti mungkin kalau udah gak ada tukang ayam, Pak Badi jadi direktur misalnya gitu ya, Mas Soleh misalnya jadi apa gitu ya, lah mungkin bakal saya ubah tradisi itu. Nah ini kan tradisi jalan terus ya, seandainya nanti kelak nanti saya meninggal, Pak Badi meninggal, Mas Soleh meninggal, Pak RT meninggal, kan semua meninggal nih, kan yang nerusin anak cucu kita. Nah bakal terus itu, karena mereka mikirnya oh dulu aja bapak saya, kakek saya kan gitu ngomongnya ya, kakek saya, bapak saya dulu kalau subuh nggak pakai subhanallah 33. Padahal waktu sekarang kita mengambil konsekuensi itu karena menghormati biar yang dagang itu buru-buru berangkat kan begitu. Nah seperti itulah kira-kira ya. Nah jadi banyak orang itu melaksanakan sholat Jumat terus kemudian sholat zuhur lagi ya karena pertimbangan adat gitu. Jadi bukan dari pertimbangan fikih. Ini juga berlaku kemarin sempat saya singgung, kalau kitanya sendiri ya, kitanya sendiri yang kadang-kadang ragu juga. Nah itu juga perlu ya iadah untuk melaksanakan sholat zuhur. Cuman ingat, bolak-balik saya sampaikan, kalau untuk iadah kita nggak perlu pakai fardu. Ya jadi misalnya sholatnya zuhur ya udah usolli zuhri. Kalau biasanya kita pakai usolli fardhu zuhri karena kita niatnya iadah, maka kita pakaiin lafaz usolli zuhri arba raqatin mustaqbilal qiblati. Kenapa? Karena kita melaksanakan itu bukan untuk fardunya, tapi untuk iadah, untuk mengulang. Sama halnya seperti orang yang setelah sholat Jumat kemudian mengulang untuk sholat zuhur. Nah ini kemarin juga saya sempat singgung ya, barangkali bapak ibu misalnya pulang kampung ya, terus kebetulan harinya Jumat nih. Nah yang bapak-bapaknya sholat Jumat atau mungkin ibu-ibunya boleh ya, ibu sholat Jumat juga nggak masalah kalau memungkinkan. Nah kan kadang ada masjid yang memberikan tempat ya untuk perempuan. Kalau yang nggak ada yang jangan ikut-ikutan, sholat zuhur aja. Nah barangkali kita mamang nih. Ini tadi saya sholat Jumat sebagai apa nih, musafir bukan? Ya status kita nggak jelas, sah nggak nih sholat Jumat kita? Ya udah, lakuin aja iadah. Kita lakuin sholat zuhur. Contohnya ya di rest area deh. Sekarang bapak ibu sholat di rest area. Itu rest area emang ada kampungnya, biasa keliling sawah.
Ya coba pikir deh, ya kan nggak mungkin ada kampung kan? Pasti orang yang sholat Jumat di situ kemungkinan besar adalah musafir. Tapi boleh nggak sholat Jumat? Ya kalau ada 40 ya sholat nggak apa-apa. Tapi abis itu sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian, kita tambahin sholat zuhur, gitu ya, biar paham. Wasali suha, dan adapun yang ketiga persyaratan sholat Jumat ya, wukuhaya itu pelaksanaan sholat Jumat bimahalin pada tempat ma'dudin yang termasuk minal baladi dari balad. Nah tadi udah saya sampaikan ya khilafnya ulama tentang balad. Walau bifadhain, walaupun tanah lapang ma'dudin yang termasuk minha darinya. Jadi walaupun tanah lapang, kalau dia masuk dalam cakupan balad maka diperbolehkan. Loh, emang boleh sholat Jumat di tanah lapang? Boleh. Nggak ada persyaratan sholat Jumat itu di masjid, nggak ada. Ya, jadi sholat Jumat itu bisa dilaksanakan di mana saja. Terus kemudian biankana, yang mana hendaknya adanya fil mahali pada tempat la tuqsiru, yang bukan boleh kosor fihi di dalamnya apa as-sholatu sholat. Nah ini tadi. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan bukan dalam area jangkauan kita yang memperbolehkan kita mengkosor sholat. Ya tadi lah saya contohin ya. Misalnya kita mau ke Solo. Nah kita nggak melaksanakan sholat Jumat di Cirebon, karena kalau Cirebon berarti udah 82 km lebih kan begitu. Wa illam yatasil, dan walaupun tidak tersambung bil abniyati dengan bangunan, bi khilafi mahalin, berbeda halnya dengan tempat ghairi ma'durin yang tidak termasuk minha daripadanya. Wa huwa, adapun yang tersebut ya itu ya tempat, maksudnya ya juzu boleh asafaro, ya safir bepergian, al qasra akan sholat qasar minhu darinya. Nah jadi Bapak Ibu dalam hal ini tinggal mengukur aja yang paling sempit tadi ya, masjid wilayah. Nah ini berarti kondisional. Kalau seandainya kita pergi nih ke Tangerang, ya kita pergi misalnya ke Kerawang, lah itu kan masih jangkauan balad dalam artian 82 km ya, dimana kita belum boleh sholat jamak, belum boleh sholat qasar. Maka kita ambil pendapat ulama yang jauh tadi, anggap saja ini masjid masih masjid kita, walaupun kita beradanya di Tangerang, walaupun kita beradanya di Kerawang, supaya nggak memudahkan hukum. Artinya berarti kita tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Paham ya? Nah nanti baru batas yang paling jauh itu adalah batas jamak, batas sholat qasar 82 km. Farun, saya habisin dulu ya. Laukana, jika adanya fi qaryatin, dalam satu kampung, arbauna 40 orang, kamiluna yang sempurna, lazimathum, maka wajib bagi mereka al jum'atu, jum'atan. Jadi andai kata kok ada satu kampung 40 orang, wajib Jumat kalau dia memang benar-benar sempurna. Bal yahrumu, bahkan haram, alaihim, atas mereka, alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad, kaul yang sangat kuat, kaul yang dikukuhkan, apa tadilu mahalihim, meninggalkan tempat mereka, min iqamatiha, untuk meniadakan pelaksanaan sholat Jumat, wadhahabu, dan pergi dia ilaiha, kepada Jumatan, fi baladin ukhra, pada tempat yang lain. Balad di sini saya artiin tempat aja ya, fi baladin ukhra, pada tempat yang lain atau balad yang lain. Nah jadi wajib kalau ada orang 40 di satu kampung melaksanakan sholat Jumat. Bahkan haram bagi orang tersebut untuk pergi, untuk meninggalkan kotanya, meninggalkan kampungnya, beralih ke masjid lain. Wa in sami'u, dan walaupun masih mendengar mereka anida'a, akan panggilan, maksudnya suara orang manggil Jumatan. Nah jadi nggak boleh orang itu dia melaksanakan sholat Jumat di balad lain, di masjid lain, walaupun dari masjidnya masih kedengeran. Nah kalau sekarang kan pakai speaker ya. Jadi usahain Bapak hadir untuk sholat Jumat itu sebagai bentuk, ya bisa dibilang penyempurna ya, penyempurna dalam satu wilayah tadi. Karena kalau orang yang hadir di situ kurang dari 40, maka Jumatannya gagal, Pak. Ya Jumatannya masa aja, cuman kan harus diulang pakai sholat zuhur. Nah kehadiran kita dalam satu masjid wilayah, ya masjid kita sendiri, masjid balad,
itu menggugurkan mereka-mereka yang bukan domisilinya di situ. Apalagi kalau kita bahas secara jauh, kemarin kita bahas tuh ya, termasuk kan di dalamnya orang yang sholat yang 40 ini kamilun. Kamilun berarti sempurna. Dia bukan budak, dia sudah balik, ya. Bahkan termasuk di dalamnya jangan sampai umi, jangan sampai nggak bisa baca Fatihah, jangan sampai nggak benar bacaannya. Ketika ada orang ke 40, salah satunya umi, maka nggak sah sholat Jumatnya. Kalau bicara saklek ya, berhubung ada kita di situ. Nah maka ketidakumian kita, kehadiran kita menggugurkan orang-orang yang sholat di tempat itu. Kemarin saya nyontohinnya gampang lah. Ya misalnya RW 8 punya 4 musola. Setidaknya musola itu punya satu pengajian lah. Ya satu musola 10 orang aja. Berarti kan 10 orang yang nggak umi. Ya, Baitur Ridwan mewakilin 10, ya Al Hidayah mewakilin 10, Al Ikhlas mewakilin 10, Baitur Rahmah mewakilin 10. Ada 40 orang lumayan. Ya, 40 orang yang setidaknya ngaji. Ya, kan umi kalau masih ngaji gak ada masalah. Yang nggak boleh kan udah umi kagak ngaji. Nah, ini repotnya deh. Nah, setidaknya dengan perwakilan kita mewakili musola masing-masing, itu menggugurkan mereka-mereka yang umi tapi gak mau ngaji. Makanya seperti saya singgung, banggalah. Jadi kita hadir ke masjid, sholat Jumat itu sebetulnya bukan semata-mata menggugurkan kewajiban kita, tapi juga menggugurkan kewajiban orang lain. Ingat, sholat Jumat itu fardu kifayah. Ya, fardu ain secara individu, tapi secara kelompok hukumnya fardu kifayah. Dalam hukum Islam, fardu kifayah itu lebih tinggi derajatnya daripada fardu ain. Sebab kalau fardu ain, yang dosa cuma kita doang. Lah kalau fardu kifayah, sekampung dosa semua. Sama kayak ada jenazah kagak mau disolatin misalnya. Ada jenazah kok orang pada nggak mau mandiin, nggak pada mau ngapanin. Lah itu kan hukumnya fardu kifayah semua. Maka satu kampung dosa semua gara-gara nggak mau mandiin, nggak mau ngapanin, nggak mau nyolatin. Makanya kedudukan fardu kifayah itu di atas fardu ain. Nah, tadi saya sampaikan usahain makanya gitu ya. Kalau kita sholat Jumat jangan sampai pas khotibnya sudah alhamdulillah. Nah, berarti nggak sempurna soalnya. Biar termotivasi Bapak ya. Jadi kita ini hadir karena kita ini bukan orang umi, atau kalaupun kita umi tapi kita masih ngaji. Setidaknya kita menggugurkan mereka-mereka yang umi yang tidak mau ngaji. Ya, jadi biar berangkat Jumatannya semangat. Qala berkata Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah wa ghairuhu dan selainnya beliau, innahum sesungguhnya mereka idza sami'u ketika mendengarkan anidaa akan panggilan, maksudnya suara orang manggil sholat Jumat min misrin dari kota, fahum maka adapun mereka itu mukhayyaruna boleh memilih. Nah kalau menurut Imam Ibnu Rif'ah, andai kata kita dengar dua panggilan, satu dari kampung kita, ya, satunya lagi dari nun jauh di sana. Menurut Imam Ibnu Rif'ah boleh memilih dari dua tadi. Baina ayah guru di antara untuk hadir al balada di dalam balad lil jumu'ati untuk melaksanakan sholat Jumat wa baina ayyukimuha atau melakukan sholat Jumatnya fi qaryatihim di dalam kampungnya mereka itu. Jadi boleh kalau misalnya dari kejauhan masih terdengar azan Jumat. Wa idza hadaru dan ketika hadir al balada di satu kota, ya maksudnya ini udah keluar dari tempat kita ya, layak mulu maka tidak sempurna bihim dengan mereka al adadu jumlahnya orang yang sholat. Nah tapi andai kata kita sholat di tempat tersebut di luar wilayah tadi ya, maka nggak dianggap bilangannya jumlahnya li'annahum karena sesungguhnya mereka fi hukmil musafirina dihukumi sebagai orang-orang yang musafir. Wa idza lam yakun dan ketika tidak terdapat fil qaryati dalam satu kampung, ya maksudnya kampung kita sendiri, jamun satu kelompok tan akidu yang bisa sah bihim dengan mereka apa jum'atu jum'atan walau biimtinai ba'dihim, walaupun termasuk berhalangannya sebagian daripada mereka minha daripadanya. Kalau andai kata misalnya pas mudik ya gitu ya, lah kampung kita ini banyak kan orang pada mudik karena banyak kan masih punya rumah di sana, banyak pada mudik nih. Nah maka yalzamuhum wajib bagi mereka asaiya untuk pergi sholat ila baladin ke satu kota ya, ke kampung yang lain.
Ya, tujuannya apa? Ya untuk supaya jadi syarat Jumat bagi dia. Yasmauna yang terdengar oleh mereka min janibihi dari kampung sebelahnya anidaa akan panggilan Jumat. Jadi tetap kita usahain kita sholat dalam jarak yang terdekat. Walaupun mungkin kita masih bisa dengar dari At-Taubah, tapi seandainya kita yang paling dekat Asamsu nih, Asamsu ya udah jalanin ke Asamsu. Misalnya rumah kita paling dekat ke Asidik, ya udah kita jalanin ke Asidik. Walaupun mungkin dari yang jauh kedengeran juga ke tempat kita. Jadi tetap pilihannya adalah yang terdekat dari masjid wilayah atau masjid balad kita. Qala Ibnu Ujail, berkata Imam Ibnu Ujail, walau ta'addadat, dan jika ada beberapa mawadiun tempat mutaqaribatun yang berdekatan wa tamayaza dan tetapinya berbeda. Andai kata ada satu masjid kok berdekatan, ya kampung kok berdekatan, tapi dia berbeda, kullun setiapnya biismin dengan penamaan masing-masing. Maksudnya di RW ini ada masjid, di RW anu ada masjid ya, dan tempatnya berdekatan. Ya, tetapi selama dia itu memiliki hukum sendiri, memiliki nama sendiri, falikulli, maka pada setiapnya hukum sendiri. Nah, maka hukumnya tetap sah sholat Jumat seperti itu. Ya, kalau keberadaan masjid tadi berada pada tempat yang secara ukuran kampung berbeda, walaupun berdekatan. Ya, contohnya kayak kita lah Pak ya. Kalau kita hitung misalnya Baitunur, terus Asamsu ya, Al-Fajar, Asidik ya, itu kan dekat semua. Nah, beda sama di kampung kita. Kalau Bapak masih punya kampung ya, itu kan jaraknya jauh, bisa 2 kilo 3 kilo baru masjid ya, 2 kali 3 kilo baru masjid, karena di kampung ya. Tapi kalau di Jakarta itu kadang-kadang susah kita ya, di Jakarta itu kita nggak susah nemuin masjid, hampir tiap RW itu punya masjid lah, kan jaraknya berdekatan. Selama masjid tadi, selama kampung tadi mandiri lah gitu ya, jadi secara administrasi sendiri, masjidnya juga administrasi sendiri, nggak ikutin kampung lain, nggak ngikutin masjid lain, maka hukumnya sholatnya tetap sah. Ola Syekhuna, berkata guru kita, innama yatajahu, hanya saja dihukuminya zalika akan tempat tersebut in udda, jika punya perangkat sendiri, kulun setiapnya masing-masing, ma'adzalika dengan beserta hal tersebut, qaryatan akan satu kampung tadi, mustaqilatan yang mandiri, urfan secara uruf, maksudnya secara adat. Pokoknya selama kampung tersebut mandiri, dia berdiri sendiri ya, tidak ngikut kampung lain, maka kampung tersebut boleh melaksanakan Jumatan. Far'un, terakhir, lau akrohu, jika memaksa as-sultanu, sultan ya penguasa, ahla qaryatin akan penduduk suatu kampung. Ada satu penguasa misalnya ya, entah RT, RW ya atau kelurahan, memaksa penduduk satu kampung ayan takilu, untuk berpindah minha, dari tempat tersebut, dari desanya, entah itu transmigrasi atau apalah gitu ya. Waya benu, dan kemudian membangun mereka fi maudiin, pada tempat akhoro yang lain ya, maka kemudian mereka membangun rumah di sana ya. Kalau orang-orang transmigrasi gitu ya, ke Sumatera, ke Sulawesi, lalu kemudian mereka membangun tempat tinggal, fasakanu, lalu mereka bertempat fihi, di dalamnya, lalu mereka bertempat di sana, waqasduhum, tetapi mereka berniat, bermaksud mereka al-audu, untuk kembali ilal baladi, awali ke kampung halaman yang pertama ya. Walaupun dia sudah punya rumah di situ, tapi dia niat kelak nanti bakal balik lagi ke kampung halaman ya. Wa idza faraja, ketika meluaskan Allah Subhanahu wa taala anhum, bagi mereka, maka la talzamuhum, tidak wajib bagi mereka al jumu'atu, akan sholat Jumat. Jadi andai kata ada orang di transmigrasi, dia ngomong, ntar kalau saya udah punya duit banyak gitu ya, atau punya bekal buat usaha, saya balik lagi deh ke kampung. Nah, sama kayak bapak-bapak lah yang rantau gitu ya, ntar kalau saya punya uang cukup, bekal cukup, nanti saya balik lagi ke kampung. Jadi orang kayak gitu tidak wajib sholat Jumat, berarti dia tidak termasuk syarat wajib Jumat loh. Hati-hati, makanya niatnya harus diubah. Malah tasihu, bahkan
tidak sah minhum daripada mereka, maksudnya yang pindah tadi, li adamil istitoni, karena ketiadaan mustautin, karena tidak ada persyaratan bertempat tinggal bagi orang tersebut. Nah makanya barangkali ya di antara bapak ibu ya ada yang rantau segala macam, ya udah niatnya ibadah juga supaya rantauan kita itu nggak bermasalah secara ibadah. Atau kalau memang kita udah lama di sini, udah nggak usah pura-pura lah. Udah saya nyari duit di sini, saya betah di Jakarta. Udah gitu. Jangan punya bahasa nanti kelak saya bakal pulang kampung. Ketika orang punya niatan cuma nyari duit doang, maka dia terhukumi sebagai orang mustautin. Maka kehadiran dia menjadi juga syarat Jumat. Nah nanti ada lagi panjang ini warobiuha. Adapun syarat keempatnya sholat Jumat, insya Allah habis Lebaran ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.